Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Novianti dengan NIM 1122108872 dari kelas MA 22C13 dari matkul perpajakan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja saya yang berjudul PPh Pasal 23 beserta dengan kasus dan analisanya. Pajak penghasilan PPh Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau hadiah, dan penghargaan. Selain yang telah dipotong, PPh Pasal 21. PPh 23 merupakan pajak dengan sistem pemungutan pajak withholding tax. Di slide selanjutnya itu juga ada pemotong PPh Pasal 23. Yang pertama itu ada badan pemerintahan, lalu yang kedua itu ada penyelenggara kegiatan, lalu selanjutnya ada perwakilan perusahaan, keempat yaitu wajib pajak badan dalam negeri, lalu yang selanjutnya itu ada bentuk usaha tetap atau BUT, lalu yang terakhir yaitu wajib pajak orang pribadi DN tertentu yang ditunjuk oleh DJP. Di slide selanjutnya itu ada objek dan tarif. Di mana yang pertama itu ada dividen, lalu ada bunga, lalu royalti, dan yang terakhir yaitu hadiah penghargaan, bonus, dan sejenisnya. Dari keempat ini, itu dipotong 15%. Lalu ada selanjutnya yang kelima itu ada sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Yang terakhir yaitu imbalan sehubungan dengan jasa selain jasa yang telah dipotong. Pada nomor 5 dan 6 itu dipotong 2%. Jika tidak memiliki NPWP, maka tarif naik 100%. Lalu di slide selanjutnya itu ada objek PPh Pasal 23. Yang pertama itu dividen, pembagian laba kepada pemegang saham. Yang kedua yaitu bunga, penghasilan berupa bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Lalu yang ketiga itu ada royalti, penghasilan berupa royalti baik yang bersifat periodik maupun tidak. Lalu selanjutnya itu ada hadiah dan penghargaan, yaitu penghasilan dari hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Lalu di situ juga ada sewa atau penghasilan dari sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah atau bangunan. Lalu yang terakhir itu ada jasa, penghasilan dari jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lainnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Lalu selanjutnya di slide selanjutnya itu ada studi kasus di mana PT Maju Jaya adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pelatihan dan pengembangan SDM. Pada bulan Juli 2023, PT Maju Jaya menerima pembayaran sebesar 50 juta rupiah dari PT Sejahtera atas jasa pelatihan yang telah diberikan. Lalu tarif PPh Pasal 23-nya itu untuk jasa pelatihan tarif PPh Pasal 23 yang berlaku adalah 2% dari jumlah bruto, tidak termasuk PPN. Lalu perhitungannya itu adalah jumlah bruto pembayaran sama dengan 50 juta rupiah, tarif PPh Pasal 23 untuk jasa pelatihan yaitu 2%. Lalu ada PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Sejahtera, yaitu PPh 23 sama dengan 2% dikali 50 juta rupiah sama dengan 1 juta rupiah. Maka jumlah yang diterima PT Maju Jaya setelah pajak dipotong yaitu 50 juta rupiah dikurang 1 juta sama dengan 49 juta. Lalu di sini ada kewajiban pemotong pajak. PT Sejahtera sebagai pihak yang melakukan pembayaran atas jasa pelatihan wajib memotong PPh Pasal 23 sebesar 1 juta rupiah dari total pembayaran sebesar 50 juta rupiah kepada PT Maju Jaya. Lalu penyetoran dari pelaporan pajak yaitu PT Sejahtera wajib menyetorkan dan melaporkan pajak yang telah dipotong sebesar 1 juta rupiah ke kas negara melalui sistem e-Bupot atau e-billing sesuai jadwal pelaporan yang ditentukan dalam peraturan perpajakan. Di mana di sini juga harus ada bukti pemotongan. PT Sejahtera juga wajib memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 23 kepada PT Maju Jaya sebagai bukti
bahwa pajak sudah dipotong dan disetorkan ke negara. Lalu selanjutnya itu evaluasi, di mana dampak dari PT Sejahtera yaitu penghasilan bersih. PT Mayujaya akan menerima penghasilan bersih setelah pemotongan PPh pasal 23 sebesar Rp50 juta dikurang Rp1 juta sama dengan Rp49 juta. Lalu di sini juga ada kredit pajak. PT Mayujaya dapat menggunakan bukti pemotongan PPh pasal 23 sebagai kredit pajak, yaitu pengurang pajak terutang saat menghitung pajak penghasilan tahunan perusahaan. Lalu di slide selanjutnya ini ada kesimpulan. PPh pasal 23 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan tertentu yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Dalam kasus ini, PT Mayujaya menerima penghasilan atas jasa pelatihan yang dipotong PPh pasal 23 sebesar 2% oleh PT Sejahtera. Pemotongan ini harus disetorkan dan dilaporkan oleh PT Sejahtera ke kas negara sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Sementara itu, PT Mayujaya dapat menggunakan bukti pemotongan PPh pasal 23 sebagai kredit pajak saat menghitung pajak penghasilan tahunan. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.